Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riana Brori, SEMAK, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya saat ini sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebagai bagian dari proses itu, saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen untuk dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Saya diamanahi oleh koordinator program studi akuntansi untuk mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang kompetensi saya, diantaranya akuntansi sektor publik, aplikasi komputer akuntansi, sistem informasi manajemen, hukum bisnis dan komersil, dan pengantar akuntansi forensik. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode EK 103 dengan bobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek dalam akuntansi sektor publik yang mencakup organisasi pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, kerangka konseptual akuntansi, penganggaran pada sektor publik, pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban atau pelaporan, hingga proses pemeriksaan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah akuntansi sektor publik, yang pertama menjelaskan organisasi dan akuntansi pada sektor publik melalui diskusi kelompok dan penyelesaian tugas yang diberikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar-dasar akuntansi dan prinsip akuntansi sektor publik bagi entitas pemerintah untuk berbagai stakeholder. Yang ketiga, mampu menyajikan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pembelajaran yang saya lakukan secara blended learning atau gabungan antara tatap muka di kelas dan pembelajaran secara daring melalui Google Classroom. Secara luring, saya menggunakan pendekatan ceramah interaktif, diskusi-diskusi di kelas, prestasi kelompok, dan studi kasus. Saya juga menerapkan pembelajaran aktif dan partisipatif serta mengaitkan materi dengan isu-isu terkini. Materi pembelajaran dan RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform OCW atau Open Courseware di laman feb.trunojoyo.ac.id/ocw. Kemudian materi dalam kuliah akuntansi sektor publik ini terdiri dari 14 topik. Yang pertama, organisasi dan akuntansi sektor publik. Yang kedua, karakteristik dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, regulasi dan standar akuntansi sektor publik. Kemudian yang keempat, kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kelima, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kemudian yang keenam, penganggaran di sektor publik. Yang ketujuh, struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah. Yang delapan, klasifikasi APBD dan keuangan daerah. Kesembilan, dokumen perencanaan pembangunan daerah. 10, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dan penatausahaan keuangan. Yang ke-11, kodifikasi dan sistem akuntansi SKPD dan PPKD. Ke-12, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ke-13, pembinaan dan pengawasan keuangan daerah. Serta yang terakhir, organisasi sektor publik non-pemerintahan. Dalam satu semester perkuliahan dilaksanakan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS dengan komponen penilaian tugas individu atau proyek sebesar 20%, kemudian tugas kelompok sebesar 10%, aktifan dan partisipasi di kelas sebesar 20%, UTS 20%, UTS 25% dan UAS sebesar 25%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang objektif dan terukur serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran yang reflektif. Kemudian saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri saya agar menghadirkan pengalaman belajar yang relevan, menyenangkan, dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, mari bersama-sama menyimak video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah hadir
pada pertemuan pertama ini ya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing dengan harapan senantiasa diberikan keselamatan, kemudian diberikan kemudahan dalam segala aktivitas, tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, baik. Karena ini merupakan pertemuan yang pertama pada mata kuliah akuntansi sektor publik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rian Abrori, rekan-rekan sekalian bisa memanggil saya Pak Rian, begitu ya. Saya akan mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik selama 14 pertemuan ke depan. Mohon kerjasamanya, mudah-mudahan tidak bosan ketemu saya, begitu ya, selama 14 pertemuan, kan begitu. Nah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu akuntansi sektor publik. Tentu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan, kemudian akan saya sampaikan juga untuk materi sebuah pengantar ya mengenai organisasi dan akuntansi sektor publik, kan gitu ya. Nah, mata kuliah ini secara singkat menyajikan secara umum mengenai lingkup akuntansi sektor publik ya, yang terdiri dari organisasi pemerintahan atau government organization dan juga organisasi selain pemerintahan atau non-laba di situ nantinya atau non-government organization. Nah, selain itu menggambarkan secara teknis kerangka konseptual akuntansi dan perkembangannya, penganggaran sektor publik serta pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban ataupun pelaporan hingga pada pemeriksaan, begitu ya. Nah, secara singkatnya teman-teman akan mendapatkan materi berkaitan dengan akuntansi sektor publik sesuai dengan deskripsi singkat pada mata kuliah ini. Nah, ini selama 14 pertemuan ya tentu 2 kali ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, selebihnya materi pembelajaran mulai dari pertemuan hari ini gitu ya. Pertemuan pertama organisasi dan akuntansi sektor publik, kemudian karakteristik dan ruang lingkup organisasi sektor publik, kemudian konsep dasar, regulasi dan standar, kemudian kerangka konseptual akuntansi sektor publik, kemudian standar akuntansi pemerintah ini ya berkaitan dengan PP 71 tahun 2010, kemudian konsep penganggaran sektor publik, struktur organisasi keuangan daerah, kemudian setelah UTS ada keuangan daerah dan struktur APBD, anggaran pendapatan belanja daerah gitu ya, kemudian proses penyusunan APBD itu seperti apa hingga perubahan APBD. Nah, kemudian proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, kemudian SISDUR ya, sistem dan prosedur akuntansi pendapatan, belanja dan beban daerah, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, hingga nanti di pertemuan terakhir itu organisasi sektor publik yang non pemerintah atau yang non laba atau nirlaba ya akan disinggung pada pertemuan terakhir. Kemudian, nah ini sistematika penilaian pada mata kuliah ini tentu tugas kelompok ada 10% ya, kemudian tugas individu atau proyek itu 20%. Nah, nanti akan ada semacam mini proyek gitu ya, teman-teman akan dibuatkan semacam studi kasus untuk nyusun sebuah dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian keaktifan dan partisipasi individu dalam forum diskusi. Nah, nanti akan dibuat juga kelompok-kelompok kecil untuk mempresentasikan materi gitu ya. Kemudian ada evaluasi atau ujian tengah semester itu 25%, kemudian ujian akhir semester itu 25%. Di total 100%. Dari di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diklarifikasi atau teman-teman sudah sepakat semua di sini untuk sistematikanya? Sepakat ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berkaitan dengan kontrak perkuliahan, saya lanjut ke saya lanjut ke materi berikutnya ya terkait dengan pengantar. Pengantar yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik khususnya ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ketika teman-teman memilih ya, karena ini mata kuliah wajib tentunya ya, semuanya wajib memilih mata kuliah akuntansi sektor publik. Apa yang kemudian teman-teman
pikirkan atau teman-teman definisikan mengenai sektor publik itu apa? Ada yang bisa bantu jawab saya? Apa mungkin ya dibedakan dengan sektor private barangkali? Ada yang bisa bantu saya jawab? Belum? Belum punya pandangan sama sekali mengenai apa itu sektor publik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam akuntansi sektor publik, jadi kita harus memahami dulu apa itu sektor publik. Ada yang bisa bantu? Belum ya? Belum, berarti belum sempat baca atau searching lah berkaitan dengan apa itu sektor publik. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, secara definisi dulu ya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik ini merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi dalam definisi ini tentu ini berkaitan dengan entitas ya, dan penyediaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan publik. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti apa sih itu barang publik gitu. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum gitu ya. Nah, gampangnya sektor publik itu adalah kalau kita bisa definisikan sederhana gitu ya. Publik itu kan umum begitu ya, umum kalau dari definisi tadi. Jadi sebenarnya ini mengarah kepada barang publik atau jasa publik. Ya, kita sebutnya barang publik lah. Oke, atau istilahnya adalah public good gitu ya. Nah, public good ini memiliki beberapa kriteria. Kenapa kemudian disamakan dengan public goods atau barang publik? Ya, tentu nanti keterkaitan dengan kepentingan umum. Nah, ada dua kriteria yang disampaikan dalam Rosen dan Geyer itu, bahwa barang yang dikatakan dengan barang publik itu adalah tidak adanya persaingan atau tidak bersaing untuk mendapatkannya atau non-rivalry. Ya, artinya ketika teman-teman ingin mendapatkan barang itu, begitu ya, itu tidak mengurangi haknya orang lain. Ya, jadi yang dikatakan barang publik itu adalah ketika teman-teman mendapatkan atau memperoleh barang itu, tapi tidak mengurangi jatahnya orang lain. Contoh misalnya, yang kita hirup udara. Apakah ketika udara kita hirup itu mengurangi haknya yang lain tidak bisa menghirup udara? Kan tidak. Karena ini memang barang atau jasa yang sifatnya publik, umum lah. Kalau itu dengan lingkungan ya. Contoh misalnya penerangan di jalan begitu kan. Ya sudah, semuanya bisa menikmati, tidak ada bentuk persaingan untuk mendapatkan itu. Atau keamanan misalnya yang disediakan oleh tentara kita atau polisian kita, ya semuanya diamankan, tidak ada persaingan untuk mengamankan satu sama lain. Kemudian tidak dapat dikecualikan atau non-excludable. Jadi tidak dikecualikan, semuanya bisa mendapatkan itu. Ya tadi udara, kemudian keamanan. Apakah kepolisian atau TNI itu ketika mengamankan atau pertahanan negara itu ya pada orang-orang tertentu? Tidak, tapi satu negara semuanya mendapatkan, tidak ada dikecualikan. Ketika satu negara diserang, maka dia harus mengamankan ya satu negara begitu. Itu contoh keamanan. Kenapa kemudian nanti itu sektor publik itu dikaitkan dengan ranah pemerintahan, karena nanti harus diatur oleh pemerintahan. Karena kalau diatur oleh pihak private itu ya ada tersendiri lah dalam barang dan jasa. Nanti ada barang yang pure public goods atau nanti ada yang pure private good begitu, untuk barang-barang yang sifatnya selain dua kategori ini. Nah, ini secara penjabaran mungkin teman-teman bisa baca mengenai ada 4 di sini ya. Ada pure public good, ada quasi public good, ada quasi private good, ada pure public good. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa gambarkan misalnya tadi ya. Ini saya gambarkan ke sini lah. Di sini anggap yang 100%. Ini ya 100% juga untuk yang
Inilah. Nah, yang pure public good, ya murni itu barang publik yang tadi. Jadi barang-barang yang tidak ada persaingan, barang-barang yang tidak ada yang non excludable itu tadi, ya. Contoh udara ini tuh 100% udara, kemudian keamanan gitu kan. Keamanan suatu negara. Nah, ini murni kita melindungi itu memang barang publik semuanya mendapatkan itu. Tapi quasi public good itu artinya ya semi itu loh, semi atau setengah-setengah. Misalnya jadi contoh jalan masih ada yang ya oke lah jalan umum. Ya, tapi ada juga jalan yang berbayar, jalan tol meskipun itu barang umum tapi ada pengecualian bagi yang bayar. Gitu kan? Berarti tidak murni atau tidak pure, masih dalam quasi public good. Jadi itu oke barang publik tapi bayar dulu kalau untuk mengaksesnya, kan begitu ya, kayak jalan tol. Kemudian quasi private good itu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaatnya itu dinikmati secara individu oleh orang yang membelinya. Contoh ya jalan tol, tenaga listrik misalnya, itu termasuk juga quasi private good. Nah, ada yang murni, ya ini yang teman-teman nikmati, misalnya baju teman-teman beli sendiri, ya kamu nikmati sendiri kan, tidak mungkin berbagi sama temennya kan gitu kan ya kecuali ya temanmu nggak punya baju mungkin dikasih, tidak ada masalah, tapi kalau berbagi kayaknya kan kurang pas begitu ya. Nah, jadi kalau kita klasifikasikan barang publik itu ya bisa dikelompokkan seperti inilah ya. Kalau ada persaingan kemudian non excludable yaitu pure private good, tapi yang pure public good tentu non excludable sama non rivalry begitu ya. Nah, terus dari definisi sektor publik yang sudah saya sampaikan, organisasi sektor publik yang teman-teman pahami apa? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Apa masih ya masih karena pertemuan pertama ya, jadi masih belum memahami betul, dan teman-teman mungkin baru selesai liburan begitu kan, lupa lah ya, untuk belajar dan seterusnya. Ya, kita nanti kasih tugas lah biar teman-teman itu merefresh kembali. Nah, organisasi tentu kalau teman-teman ada yang berorganisasi di himpunan, di UKM dan seterusnya, itu kan sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih yang saling berinteraksi kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan atau goals. Jadi organisasi memiliki tiga komponen, ada persekutuan, ada interaksi dan kerjasama, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi ada organisasi yang formal, ada organisasi informal. Ciri-ciri dari sektor publik misalnya yaitu tidak mencari keuntungan finansial. Jadi tidak mencari laba itu. Ya. Itu perlu ditekankan, tidak mencari keuntungan finansial, tapi bukan berarti tidak mencari pendapatan, bukan ya, tapi tidak mencari keuntungan begitu aja. Bedakan nanti ada misalnya pemerintah nih, dalam hal ini kan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu termasuk dalam organisasi publik. Nah, ada juga BUMN misalnya. Kenapa kok itu bisa mencari profit, Pak? Ya itu dipisahkan nanti. Jadi yang berkaitan dengan organisasi tadi sama barang jasa yang dihasilkan tadi, ya. Kemudian dimiliki oleh publik. Jadi kepemilikannya bukan pribadi. Jadi negara ini atau pemerintah daerah Bangkalan misalnya atau pemerintah daerah dimanapun itu, ya sudah kepemilikannya bersama. Nanti ada konteks dalam pengawasannya, makanya ada legislatif, eksekutif, yudikatif begitu kan dalam res politika. Kemudian kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham, tidak ada kepemilikannya dalam bentuk saham. Ya, apakah negara ini ada punyanya satu orang tertentu? Tidak. Atau Pemda itu punya satu orang tertentu? Ya tidak. Tapi kalau perusahaan jelas karena itu merupakan private, maka kepemilikannya dalam ya saham misalnya. Oke. Kemudian keputusan berdasarkan konsensus atau kesepakatan, misalnya nanti ada perwakilan rakyat ya, DPR yang mewakili kita untuk memutuskan suatu hal tertentu. Jadi itu adalah ciri-ciri dari organisasi sektor publik. Nah, contoh-contohnya nih ada lembaga pemerintahan, ada organisasi agama, LSM,
organisasi sosial, organisasi pendidikan, yayasan kesehatan misalnya. Yaitu bentuk-bentuk organisasi sektor publik. Jadi yang saya katakan tadi di awal bahwa sektor publik itu erat kaitannya dengan sektor pemerintahan, meskipun ada juga yang non pemerintahan tadi. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir itu yang non pemerintahan, ya. Tapi kalau yang sektor pemerintahan akan kita bahas akan kita banyak membahas hal itu, ya, berkaitan dengan khususnya di sektor khususnya di pemerintahan daerah, ya. Oke, next. Nah, jadi kalau sudah saya sampaikan di awal mengenai sektor publik, kemudian organisasi sektor publik. Jadi kalau akuntansi sektor publik itu apa? Tentu teman-teman sudah menempuh PA1 gitu ya. Diajari itu apa akuntansi gitu kan. Ada banyak pandangan atau paradigma mendefinisikan terkait dengan akuntansi. Yang jelas itu merupakan sebuah proses pencatatan misalnya. Kemudian penjurnalan, ada sebuah transaksi, kemudian ya pada intinya nanti akan menghasilkan sebuah laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau akuntansi sektor publik apa? Ada yang bisa bantu jawab? Belum bisa? Kalau akuntansi itu apa? Ada yang bisa? Silakan. Mbak siapa dulu? Perkenalkan. Nuriska, silakan. Gimana? Oke. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Ya benar, nanti kita kurang lengkap aja, tinggal disempurnakan saja. Ya silakan, dengan Mas siapa? Saya Bilal. Bilal, ya silakan Mas Bilal. Jadi akuntansi itu seni untuk mengidentifikasi, mengukur dan mencatat laporan keuangan. Oke, seni dan menyajikannya. Kepentingan perusahaan. Oke, kepentingan perusahaan. Tentu kepentingan itu juga stakeholder gitu kan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya dari sisi definisi, ya. Hanya saja entitasnya saja yang berbeda. Tadi itu yang kamu definisikan misalnya entitas private, ya. Akuntansi yang kaitannya dengan entitas private. Kalau akuntansi ini ya, contoh akuntansi yang tadi kamu sampaikan kan sama lah ya. Pencatatan organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi mengambil keputusan, kemudian untuk membuat pilihan-pilihan di antara alternatif yang ada misalnya. Nah, entitas atau organisasi kalau kita yang saya blok hitam tadi ini ada dua, ada entitas private, ada entitas publik, ada private sector, kemudian public sector. Nah, kalau yang private tentu nanti itu ya perusahaan begitu kan, atau lembaga-lembaga yang menghasilkan profit begitu. Tapi kalau public sector, karena kita tahu bahwa itu bukan profit, itu bukan tujuan utamanya, maka definisi daripada akuntansi sektor publik itu hanya berbeda pada entitasnya saja. Ya. Kalau definisi akuntansinya sama, tapi entitasnya yang berbeda. Jadi kalau menurut Indra Bastian, mekanisme teknis analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Misalnya, kalau menurut Mardiasmo, alat informasi baik pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Jadi kalau bisa didefinisikan suatu pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik. Ya, bedanya di situ aja. Seperti pemerintah, LSM dan lain-lainnya yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan, sama definisinya. Prosesnya sama, ya. Tapi entitasnya yang memang entitas publik begitu ya. Nah, jadi alasan kenapa organisasi sektor publik itu dibutuhkan itu ya karena ini. Jadi dia berfungsi menyediakan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya itu dikelola oleh pemerintah, maka harapannya masyarakat itu atau rakyat itu dapat semua sumber daya itu dikelola dengan baik begitu ya, semuanya dapat kebagian subsidi dan seterusnya. Jadi tidak hanya kalau dikelola oleh private tentu hanya menguntungkan pihak-pihak pemilih, investor saja begitu kan ya, agar ya kesehatannya merata dan seterusnya. Kemudian diperlukan
sebagai regulator dia yang membuat sebuah aturan regulasi begitu. Diperlukan sebagai pengelola pengembangan amanat konstitusi, kemudian menjamin bahwa public goods and service itu disediakan dengan harga yang relatif murah, kan begitu ya. Kalau kemahalan jadinya nanti ada inflasi nih misalnya, atau apa kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk ya agar masyarakat itu tidak terbebani, ya ada subsidi barang pokok misalnya, ya, ada bantuan langsung tunai misalnya. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan harapannya nanti barang-barang komunitas ya tidak terjadi inflasi atau masyarakat ya bisa mengimbangi. Oke, kemudian terkait dengan kenapa pentingnya pemerintah itu mengendalikan sektor publik tadi ini. Ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ini adalah fungsi pemerintahan yang dimana dia harus mengalokasikan sumber dayanya, kemudian mendistribusikannya agar semuanya rata mendapatkan, jadi tidak ada kesenjangan kesejahteraan gitu ya. Kemudian fungsi stabilisasi untuk menjaga agar stabilitas negara itu terjamin begitu. Tidak ada tidak ada hal-hal yang kemudian merugikan sebuah negara karena ekonomi itu tidak stabil, maka itu bisa menimbulkan perpecahan dan seterusnya. Maka ya sumber daya itu harus dialokasikan, didistribusikan dengan tepat, begitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini sudah slide terakhir. Terima kasih. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Untuk minggu depan tugasnya adalah begitu ya. Teman-teman diminta untuk membuat tabel perbandingan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor private ditinjau dari berbagai aspek, termasuk persamaan dari keduanya. Ya, silakan dibuat tabel dan kemudian diupload pada Google Classroom yang sudah saya siapkan nantinya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.